Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Apa kabar, Pak Adi? Alhamdulillah, Ibu, saya dalam keadaan baik, Bu. Alhamdulillah. Pak Adi, Mhm. ini kan akan melakukan kegiatan coaching nih ya? Iya, betul sekali, Ibu. Saya akan melakukan coaching dengan coachingnya itu Ibu Suci, Bu Rizky. Iya, Pak Adi. Saya ingin bertanya nih sebelumnya, kira-kira instrumen penilaian apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching Bapak nanti dengan Bu Suci? Baik, Bu, untuk instrumennya yang akan saya kembangkan itu adalah mengenai membuat pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Bisa Mhm. Bapak menceritakan lebih detail mengenai saya bagaimana kegiatan tersebut Bapak lakukan? Iya, baik Bu. Jadi saya itu lebih ingin mengembangkan yang tadi saya sampaikan ya Bu mengenai pertanyaan berbobot karena menurut saya kita bisa menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh koci ataupun apa yang ingin dikembangkan oleh koci ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut Bu gitu sehingga kegiatan coaching yang dilakukan itu bisa berjalan dengan optimal. Begitu, Rizky. Baik, Pak Adi. Kira-kira kemampuan yang sudah Pak Adi miliki saat ini jika dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira pada posisi nomor berapa ya Pak Adi? Di angka 7 mungkin ya, Bu. Angka 7 ya Pak Adi. Mm-mm, mm-mm. Ketika nanti selesai melakukan kegiatan dengan Bu Suci, kira-kira Pak Adi mengharapkan akan berada di angka berapa? Saya mengharapkan ingin di angka sempurna sih, Bu. 10. Oh, luar biasa. Betul, baik sekali. Di angka 10 ya Pak Adi. Maka untuk itu apa saja kiat-kiat yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka 10 tersebut? Iya Bu, karena tadi aspek yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Bu Rizky. Jadi aspek yang akan saya atau apa yang akan saya lakukan itu kemarin juga saya sudah berdiskusi Bu dengan rekan sejawat saya sama coach juga. Kita akan mencoba membuat pertanyaan berbobot dengan menggunakan model Tirta Bu. Seperti itu. Jadi modal Tirta itu mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan coaching, terus identifikasi dan juga rencana yang akan dilakukan nanti yang akan saya tanyakan dalam proses coaching dan terakhir adalah tanggung jawab Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk menggali informasi, menggali permasalahan itu akan menggunakan model Tirta. Jadi saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebelum saya melakukan coaching. Begitu Ibu Rizky. Wah, perencanaan yang luar biasa ya Pak Adi ya. Kira-kira siapa saja yang akan Pak Adi libatkan dalam kegiatan tersebut dan tentu saja kapan pelaksanaan kegiatan tersebut ya Pak Adi? Iya, baik Bu. Rencananya sih mulai besok Bu, gitu ya. Artinya mulai besok sebelum saya melakukan coaching, saya sudah membuat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya menggunakan alur Tirta tersebut, dan saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya sesama coach mengenai pembahasan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan nanti saya tanyakan kepada coaching. Begitu, Bu. Baik, Pak Adi. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang Pak Adi sudah sampaikan dan dari tujuan awal kita tadi kan di awal Pak Adi sudah menyampaikan Pak Adi ingin menekankan kepada kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kalau saya tidak salah, Pak Adi menyampaikan hal seperti itu agar dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik. Tentunya dengan metode Tirta yang Pak Adi sudah ingin lakukan. Seperti itu ya, Pak Adi? Iya, insya Allah, Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan lancar. Baik, insya Allah, amin. Nah, untuk itu Pak Adi, saya berharap dan berdoa semoga Pak Adi diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan coaching nanti. Sukses Amin. selalu untuk Pak Adi. Sampai bertemu lagi di pasca observasi ya, Pak Adi. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rizky. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya dengan lancar. Mohon doanya juga ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Adi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Iya, selamat siang Ibu Suci. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak Ah, bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat Ibu ya. Baik Ibu, di sesi kali ini kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Iya, Pak. Ya baik, jadi hari ini terima kasih saya ucapkan pada Bu Suci sudah bergabung di Zoom meeting untuk melakukan coaching. Seperti itu. Dan di Iya, Pak. ruangan Zoom virtual ini juga ada Bu Rizky. Beliau adalah observer Bu yang akan memantau dan menilai eh, kegiatan coaching kita pada hari ini ya Bu ya. Hmm. Iya, Pak. Baik. Baik, ya sebelum kita mulai, biar Ibu rileks dan juga pikirannya tenang, tarik nafas dalam-dalam lebih dahulu, keluarkan perlahan, ya tenangkan pikiran juga, rilekskan badan. Sudah siap ya Bu ya? Oke, Iya, baik, Bapak. Insya Allah. baik. Iya, Ibu Suci sekarang sedang mengajar kelas 5 SD ya Bu ya? Iya, betul, Nah, Pak, kelas 5. kira-kira apa yang akan Ibu obrolkan nih pada sesi kita pada hari ini? Yang saya ingin obrolkan itu tentang minat belajar siswa di kelas, Bapak, dalam Hmm, mengikuti kegiatan pembelajaran. baik. Berarti tentang minat belajar siswa ya. Iya, betul. Boleh saya tahu ada apa nih dengan minat belajar siswa kelas 5? Sepertinya dari hari ke hari, terutama sekarang-sekarang ini nih, minat belajar itu kurang, Pak. Baik dalam Mhm. saat pembelajaran berlangsung atau mungkin mengerjakan itu mereka bersantai-santai gitu, Pak. Baik, berarti minat belajarnya kurang santai gitu ya Bu ya, Iya, betul, merekanya. iya, Pak. Cuek, cenderung cuek gitu, Pak. Baik, baik. Nah, oke, baik, karena tadi Bu Suci juga sudah menyampaikan gitu ya mengenai apa yang diobrolkan. Kira-kira nih apa sih yang Bu Suci harapkan dari obrolan kita pada sesi kali ini? Yang saya harapkan, saya mendapatkan pencerahan ya Pak, solusi gitu, bagaimana caranya mengatasi minat belajar anak yang menurut saya itu kurang atau menurun gitu Pak. Baik, berarti ingin mendapatkan solusi ya Bu ya? Iya betul. Iya, Bu Suci boleh saya tahu tidak? Tadi kan katanya siswanya cuek kalau belajar gitu ya, minat belajarnya kurang. Nah, bentuk konkretnya itu kayak gimana Bu di kelas? Bentuk konkretnya itu ketika pembelajaran berlangsung, kita menyampaikan materi atau kita beri tugas. Jadi mereka ya kadang-kadang asik dengan mereka sendiri gitu, cuek, nggak mendengarkan. Begitu dikasih tugas gitu, mereka juga masih bingung. Jadi apa yang kita sampaikan itu seperti searah gitu. Tidak ada flashbacknya gitu Pak. Artinya nggak ada tanggapan. Kadang ditanya itu juga Mhm. mereka nggak jawab gitu. Jadi Oke. kita juga bingung gitu. Apa ini sebabnya? Kenapa? Seperti itu, Pak. Berarti tidak ada tanggapan, Iya, cuek, tidak heeh, menjawab, cuek, gitu ya. iya, Kayak heeh, menurut Bu betul. Suci, apa yang menjadi penyebabnya? Kalau menurut analisa saya, penyebabnya mungkin karena terlalu lama daring ya Pak ya. Selama COVID kan 2 tahun setengah Oke, daring. Jadi oke. otomatis kegiatan tatap muka yang memang Mhm. kita menuntun siswa itu tidak ada. Kemudian Oke. kolaborasinya, kerjasamanya, memusatkan Mhm. perhatian siswa itu juga kurang. Kalau Mhm. daring kan mereka belajar dengan dipantau orang tua. Kadang-kadang kan orang tua juga tidak seperti suasana di kelas tanpa suasana di Iya, rumah. betul, betul. Gitu. Mm-mm. Baik. Terus kalau begitu kondisi ideal yang Bu Suci harapkan itu yang seperti apa sebenarnya dalam kondisi pembelajaran? Kondisi ideal, ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu pembelajaran yang dua arah. Artinya guru di Mhm. sini memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mhm. Misalnya seandainya pun kurang bisa gitu kan kita bisa membimbingnya
ada tanggapan dari Iya. siswa, apa yang kita sampaikan itu mereka mencermati gitu Pak, sehingga ketika diberi tugas atau mungkin ada kerja kelompok atau apa, mereka bisa untuk melakukannya gitu. Baik, Ada berarti respon yang positif gitu Pak. iya baik. Jadi ingin yang aktif ya Bu ya, dua Iya arah betul. gitu ya, lebih Iya, responsif gitu ya Bu ya. iya betul Baik, Pak. kalau kita beri angka nilai gitu, kondisi kelas Ibu sekarang dari kondisi ideal itu misalnya 10, itu ada di angka berapa? Kondisi ideal menurut nilai mungkin 6,5 ya Pak, karena memang Mhm. memang kurang sekali gitu. Sehingga kan kita juga bertanda tanya gitu, ini kenapa dari intern atau ekstern gitu Pak. Mhm. Jadi sekiranya 6,5 mungkin Pak yang cocok. 6,5 ya Bu. Iya betul Tapi Pak. pasti Ibu ingin ada kenaikan tidak? Iya pastilah Pak, pasti ingin yang lebih baik. Oke, kalau ada kenaikan, kira-kira Ibu ingin ada di angka berapa dulu nih dalam waktu dekat? Ya paling tidak 9,5 ya Pak ya, mendekati bagus banget gitu. Di Sembilan angka setengah. 9,5 ya Bu ya? Iya betul. Iya. Iya. Tapi untuk mencapai itu, kira-kira ada yang bisa dilakukan tidak? Terutama yang ingin saya lakukan mungkin merubah cara pembelajaran ya Pak, Mhm. baik penggunaan media ataupun metode. Mhm. Kemungkinan saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Oh, Jadi pembelajaran. sehingga mereka mampu bekerja sama dalam mewujudkan apa yang mereka mau gitu. Baik. Jadi salah satu yang bisa dilakukan pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Bentuk diferensiasinya kalau Iya saya boleh betul. tahu yang seperti apa, Bu Suci? Bentuk diferensiasinya, misalkan dalam kelas 5 itu kan ada alat pencernaan, Pak, Mhm. pencernaan makanan. Mungkin dari Ya. situ saya buat per kelompok, kemudian kalau misalnya per kelompok itu mungkin dengan hasil yang dalam bentuk kelompok, misal membuat sosiodrama, atau mungkin mereka yang bisa puisi, mereka bisa sendiri membacakan puisi, atau mereka yang bisa berpantun, mereka berpantun, akan tetapi tetap dalam tema yang sama tapi hasilnya banyak macam gitu Pak, sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka miliki. Oh, berarti membuat tugas yang beragam ya, Bu ya? Ya, betul Pak. Disesuaikan dengan apa itu, Bu? Sesuaikan dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Mereka itu minatnya dalam segi apa? Karena di kelas saya itu kebetulan ada yang minatnya gambar, Pak. Memang Oh, bagus banget begitu. gitu. Yang kalau bisanya gambar ya mereka dalam bentuk gambar gitu, menjelaskannya gitu. Baik, baik. Ya, baik Bu Suci. Berarti kegiatan pembelajaran diferensiasi ini sudah akan Ibu terapkan ya? Kalau saya boleh tahu, kira-kira mulai kapan Ibu? Eh, mungkin minggu depan ya Pak, karena kan Mhm. setelah UTS ini kita masuk ke tema 3 dan kebetulan itu ada di minggu depan. Di minggu depan. Untuk Iya, perencanaannya betul. sendiri, Bu, sebelum dilakukan pembelajarannya di minggu depan, ada pihak-pihak yang lain yang membantu Ibu Suci misalnya? Nah, untuk pihak-pihak yang membantu mungkin saya Mhm. berkoordinasi dengan teman yang setingkat ya Pak. Kebetulan di sini kan kelas 5 Mhm. ada 3 lokal. Nanti Oke. saya koordinasi, meminta pendapatnya, kemudian bertukar pikiran tentang Mhm. pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Berarti mulai minggu depan dan dalam perencanaan akan nanti kolaborasi dibantu oleh rekan sejawat ya Bu ya. Ya, betul Bapak. Iya, baik. Berarti kalau begitu dari percakapan ini Bu, karena waktu kita juga terbatas ya. Apa sih yang Bu Suci dapatkan? Iya, Pak. Yang saya dapatkan solusi tentang cara Oke. meningkatkan belajar siswa dengan menggunakan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi, Pak. Oke, berarti kita sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Iya, Pak, betul. Oke, baik. Mudah-mudahan eh, nanti saat mempraktikkan itu diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bu ya. Amin, iya, Pak. Iya, Amin. kita sudah di akhir sesi nih Bu. Jadi
saya ingin Bu Suci di sesi selanjutnya itu bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan saya. Nanti tolong ceritakan ya hasil dari pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di kelas. Iya Pak, baik kita nanti atur jadwal lagi ya Pak untuk menindaklanjuti keberhasilannya sejauh mana gitu Pak. Iya, baik Bu Suci, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Rizky selaku observer yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apa Rizky. kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Senang sekali kemarin saya ikut kegiatan coachingnya Pak Adi dengan Bu Suci ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih sudah jadi observer Bu. Iya, sama-sama Pak Adi. Saya ingin bertanya nih Pak Adi, bagaimana Mhm. menurut Pak Adi coaching yang Pak Adi lakukan kemarin? Coachingnya alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Kemarin Bu Suci sudah menyampaikan permasalahan yang dialami dalam pembelajaran, yaitu lebih ke minat belajar siswanya. Tapi selain itu juga Bu Suci dalam kegiatan coaching kemarin itu sudah menyampaikan solusinya, Bu. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari hasil percakapan kemarin itu permasalahan di kelas Bu Suci bisa diselesaikan. Begitu Bu Rizky. Alhamdulillah ya Pak Adi ya. Ya. Nah, Pak Adi, kira-kira refleksi seperti apa yang Pak Adi harapkan dari pertemuan kita pada kali ini? Iya, baik Bu. Refleksi yang saya harapkan itu adalah saya bisa eh, mengetahui gitu ya hasil hasil pengembangan kemampuan coaching saya Bu gitu. Karena kemarin kan saya sudah sampaikan ke Ibu juga ya mengenai hal yang ingin saya kembangkan yaitu dengan pembuatan ini Bu tentang pembuatan pertanyaan berbobot saat melakukan coaching gitu. Jadi dari hasil refleksi ini saya ingin lebih memahami, mengetahui dan ingin eh, menargetkan kembali pengembangan apa lagi yang harus saya lakukan. Itu Bu Rizky. Baik, jika seperti itu Pak Adi. Kemudian saya juga ingin bertanya nih Pak Adi, apa yang Pak Adi Mhm. rasakan saat Pak Adi melakukan coaching kemarin? Saya merasa senang sekali Bu, gitu ya, dengan coaching dengan Ibu Suci gitu ya, dan juga saya merasa lebih tenang karena memang kalau kemarin kan mungkin belum membuat pertanyaan secara alur tirta ya, jadi lebih terstruktur aja kemarin, saya lebih tenang, lebih mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lebih bisa mengeksplorasi dan lebih bisa apa ya pertanyaan tersebut bisa mengeksplorasi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach saya yakni Bu Suci. Iya, begitu Mhm. luar biasa ya Bapak ya. Kemudian hal menarik apa sih yang Bapak dapatkan dari kegiatan kemarin? Hal yang menariknya ternyata dalam coaching yang kemarin itu bukan dari kita Bu solusinya, tapi ternyata dari coachingnya itu sendiri. Jadi ketika saya menerapkan Alur Tirta dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ternyata solusi yang didapatkan itu disampaikan sendiri gitu oleh coachingnya dan coachingnya juga bisa mengidentifikasi masalah dengan lebih jelas dan lebih tereksplor lagi karena pertanyaan-pertanyaan tersebut Bu. Itu hal yang menarik bagi saya. Oke, luar biasa. Boleh nggak Pak Adi ceritakan sedikit bagaimana hasil penerapan rencana yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, Pak Adi? Ya Bu, jadi kalau dalam rencana kemarin kan saya katakan ke Ibu, saya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, saya tuliskan. Nah itu saya lakukan Bu. Jadi saya membuat alur tirtanya, saya buat pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, saya banyak latihan juga gitu ya, agar nanti saat pertanyaan itu lebih mengalir dan Alhamdulillah itu sudah bisa saya terapkan saat coaching. Hal baru yang Bapak dapatkan kira-kira apa? Barunya itu adalah eh, ya tadi Bu tentang alur tirta ini ternyata dengan alur tirta justru kunci utama kita bisa melakukan coaching dengan baik ada di pertanyaan berikutnya sehingga si coach itu bisa mengeluarkan gitu ya segala hal yang dia pikirkan, dia rasakan bahkan hal yang bisa dia lakukan untuk menjadi solusi ataupun pengembangan ke depannya itu hal yang baru bagi saya. Seperti itu. Luar biasa. Bapak, kira-kira menurut Bapak apa yang perlu dikembangkan lagi untuk kegiatan ke depannya ya, Pak?
Yang dikembangkan selanjutnya Bu tentu saja lebih memahami lagi dengan prinsip koci dan juga kompetensi koci ya Bu ya. Dan terutama untuk pertanyaan berbobot tadi gitu karena saya ingin lebih mengeksplorasi kemarin kan mungkin karena latihan dan saya siapkan terlebih dahulu, saya ingin ke depannya lebih mengalir, lebih spontan gitu ya Bu, sehingga pembicaraan tuh lebih lebih santai tapi solusi serta pengembangan yang dibutuhkan oleh koci itu justru lebih apa ya lebih lebih bisa didapatkan gitu Bu. Jadi lebih lebih sering lagi berlatih pertanyaan berbobot agar lebih mengalir alami tanpa harus mempersiapkan dengan catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang membuat saya mungkin kadang tidak fokus gitu. Hmm. Jadi ke depannya Bapak akan lebih apa ya bisa dikatakan lebih spontanitas lagi ya Pak? Iya gitu, jadi tidak kaku Bu, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih. Kira-kira kapan dan bagaimana bentuk kegiatan yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kalau kapannya mungkin Bu, saya nanti akan mulai minggu depan. Saya akan berlatih dengan rekan sejawat sesama coach juga, gitu. Bagaimana nanti cara bertanya dengan alur Tirta ini dengan pertanyaan berbobot, dan nanti pada coaching di semester yang selanjutnya itu saya sudah bisa menerapkan pertanyaan berbobot dengan lebih natural, lebih alami, dan lebih eksploratif lagi gitu terhadap coach saya. Gitu Ibu. Rencana yang sangat hebat ya Pak Hadi, Pak Adi. Iya Bu, terima Iya, kasih. iya Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan itu banyak sekali Bu. Yang pertama sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada Bu Rizky selaku observer pemantau dalam coaching saya dan juga coach saya selama kegiatan supervisi ini. Dan yang saya dapatkan lagi adalah banyak hal-hal baru Bu, terutama dengan alur Tirta kita bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching kita lebih berkualitas. Dan saya rasa dengan pertanyaan ini saya bisa merefleksikan diri bahwa oh ya ternyata kemarin sudah berhasil tuh berdasarkan indikator yang saya sudah sampaikan ke Ibu sebelumnya saat para supervisi. Begitu Bu Rizky. Iya Pak Adi, terima kasih banyak. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa didapatkan oleh Pak Adi dan juga banyak hal bermanfaat yang telah saya dapatkan dari Pak Adi juga. Terima Baik kasih banyak Pak Ibu. Iya, sama-sama. Terima Adi atas kasih. pertemuannya. Sampai bertemu lagi Pak Adi. Sukses untuk coaching selanjutnya. Nanti kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.